Nah ini sekarang kita lagi aneh banget. Harus mulai dibiasakan. Iya. Oke, jadi ini temen gue, Chris. Terus gue kenal dia itu udah lama, udah berapa tahun ya? Mungkin Berapa ya? 4 tahun lah, 4 Lebih men. lebih. Pandemi aja udah 5 tahun lewat. Iya, pandemi udah 5 tahun. Iya. Ya pokoknya udah lumayan lama lah. Jadi gue kenal dia itu awalnya sebagai videografer ya. Ya. Videografer terus main wedding. Jadi dia juga sempat punya vendor gitu, vendor wedding. Terus dia juga seorang broadcast gitu. Jadi kemarin gue sempat ketemu juga ngobrol-ngobrol. Terus habis itu ya akhirnya gue ajak ngobrol-ngobrol lah di podcast kali ini aja gitu, supaya mungkin ada lah yang bisa dipelajari atau bisa didapat gitu. Jadi dia ini seorang broadcaster yang biasa buat live stream atau buat apa aja biasanya. Macam-macam, buat live event, buat TV, buat apa lagi? Buat gereja. Ya. Banyak. Ya kayak gitu. Terus ya seperti yang gue bilang tadi, dia juga seorang videografer gitu. Nah tapi mungkin sebelumnya kayak perkenalan dulu kali ya. Boleh. Perkenalan dulu, kayak mungkin gimana bisa belajar video dulu kah, atau belajar dari broadcast dulu, terus kayak ketertarikannya tuh mulai dari mana gitu. Ketertarikan gue tuh combine jadi sebenarnya kalau setelah gue pikir-pikir ya. Tapi dimulainya dari sejak gue SMP. Nah, gue SMP, gue gabung sama OSIS lah, ya, anak aktif ceritanya. Jadi suka bikin event di sekolahan. Macem-macem tuh, mulai dari apa? Dulu namanya kalau yang akhir tahun kelas meeting, yang tanding olahraga antar kelas gitu. Terus nyiapin ospek anak-anak baru, terus nanti 17-an bikin acara, ada apa bikin acara, segala macem. Intinya gue aktif di OSIS. Dan dari situ, gue tuh kayak seneng ngadain event. Satu hari gue ngomong sama bokap gue, kayak nanti gue kerja pengen yang kayak gini deh bidangnya, yang bikin-bikin event gitu. Nanti sekolahnya apa ya, kuliahnya apa ya. Terus bokap gue bilang, mungkin karena beliau juga nggak ngerti ya gitu, oh ntar sekolah ini aja, public relation. Ya ada benernya, tapi ternyata setelah gue tahu ya, ternyata gue nggak terlalu ini ke public relation. Tapi Itu SMP ya itu ya? SMP gitu. Intinya kayak gitu. Terus singkat cerita gue masuk SMA. Disitulah pertama kali gue, oh by the way, sejak pas gue menjelang lulus SMP, gue mau masuk SMA, gue itu udah suka sama fotografi. Jadi gue diajak, awalnya foto dulu. iya, gue diajak bokap jalan waktu itu, namanya apa sih yang di JCC, pameran Wedding. komputer, pameran komputer. Indocomtek. Indocomtek. Bentar, ini kurang lebih tahun berapa nih foto? Gua lulus SMP mau masuk SMA itu berarti sekitar 2003. 2003 itu Kalau nggak salah ya. itu masih awal-awal SLR berarti. Betul. Ya? Ya, di situ Canon masih berjaya tuh. Atau udah ngerasain film juga? Enggak ya? Nah, film itu gua ngerasain film itu di Tustel. Nah, bokap gua tuh Style tuh yang udah digicam itu kan? iya, tapi pakai film kan. Masih pakai film. Iya, Bukan pakai yang film. kayak SLR. Bukan, tapi betul. film gitu. Iya, iya. Jadi dari gua kecil, bokap tuh emang seneng kalau setiap jalan-jalan bawa Tustel. Nah, udah. Dari situ kayak bukan mengerti tapi tahulah kalau bokap misalkan besok kita mau jalan-jalan, sore ini kita ke toko studio foto, beli roll film. ASA 100, ASA 200, ASA 400. Oh, besok jalan-jalannya banyak di luar, kita ASA 100 belinya gitu. Oh, besok kita mau nginep ke villa pakai ASA 400 gitu, yang kayak gitu. Ya, diajak ke Indocomtek. Terus disitulah gue ngeliat lensa-lensa gede telenya Canon tuh 70-200 putih. Wih, keren ya gitu. Kayaknya keren nih megang kamera dengan lensa yang panjang kayak gitu. Ketertarikannya makin muncul. Waktu kecil kan cuma jalan-jalan, motoin aja. Tapi, wih, keren ya megang kamera gitu. Terus gue masuk SMA. Disitulah kelas berapa ya, gue lupa. Jadi kita dapat mata pelajaran, gue juga bingung sih. Nama mata pelajarannya sebenarnya belajar komputer IT, tapi tugasnya bikin film.
bikin SMP itu short film. udah SMA di ya? Jakarta. SMA udah di Jakarta. udah. Di Jakarta. Dari kecil gue udah di sini. Bikin short film. Ya udah. Bikin short film. Untuk pertama kalinya gue ketemu sama software editing tuh, editing video. Kalau gue nggak salah dulu namanya Pinnacle. Pakai Pinnacle. Oh iya, inget. Kalau gue nggak salah Pinnacle, Windows Movie Maker, Iya. sama Sony Vegas. Betul. Nah, Sony Vegas gue belum ketemu. Oh belum ya? Ya gue ketemu Pinnacle terus ngedit. Mulai coba ngeblend lagu sama footage gitu. Tertarik juga ya. Itu videonya pakai apa? Handycam. Atau Pakai masih handycam. atau handphone? Nggak, handycam. Handphone belum canggih, masih butek gambarnya dulu. Masih pakai handycam. Masih zaman Nokia ya itu. Ya? Iya. Belum Iya. BlackBerry aja belum ya kayaknya. Kayaknya belum deh. SMA BlackBerry. belum. Belum, harusnya belum. Iya. Belum BlackBerry. Nah, terus udah mulai gue berpikir, gue suka create event dan gue suka kamera. Apa ya yang dua-duanya ini bisa gue kerjain gitu. Entah gimana ceritanya, ketemulah terminologi jurusan broadcast kuliah. Jurusan broadcasting. Oh, outputnya kemana? Ke TV. Oh, TV kan banyak event-event gitu ya gitu. Ya udah, gue tertarik. Akhirnya gue kuliah ngambil jurusan broadcasting. Nah, sebelum gue masuk kuliah itu, gue nyemplung ke pelayanan di gereja. Dulu kita sebutnya multimedia. Jadi karena gue lihat gue lagi di gereja ibadah, terus gue lihat ada temen gue di panggung bawa kamera. Kameranya gede tuh. Sony dulu sih Sony HD 1000 ya, gede gitu. Oh iya. Wih, keren ya. Pulang gue tanya, mau dong ikutan pelayanan gak? Yaudah ayo join aja. Yaudah, akhirnya gue join pelayanan. Nah, jadi gue belajarnya lebih dulu di gereja dibanding di kampus. Ya, waktu masuk kampus gue udah lumayan paham basicnya. Lu pasti ini nggak kayak ngerasa keren? Nggak tau, kalau gue dulu tuh ada masa-masanya Berdiri di panggung. pernah ngerasa keren. Sama sih, kan gue juga sering ngelihat profesi yang kayak gitu, ngelihat kamera gede itu keren. Terus dulu gue ngerasa keren tuh kalau pakai baju belakangnya ada tulisan kru gitu. lu pernah ada ngerasa kayak gitu? Ada masanya. Kayak, ada masanya. Ih, keren banget ya jadi kru multimedia tuh, Iya, kayak iya. kayak pride-nya gede gitu. Ya, ada masanya gue tuh seneng pakai baju-baju event. Jadi setiap liputan event kan biasanya dapat kaos gitu official. Ya gue lumayan jarang membeli baju karena baju gue banyak dapat dari event. Kolektor. Sampai ada temen gue yang, kenapa sih pakai baju sponsor mulu di komplain gitu. Buat dia annoying, buat gue sih pride ya pakai baju. Sini tulisannya kru, terus ada sponsor apa gitu. Atau bahkan nama eventnya misalkan musikal apa gitu kan. Kalau gue di foto tuh dulu pertama kru, kedua kalau foto tuh dulu ada ini rompi fotografer yang banyak kantong-kantongnya nih buat filter, ini buat baterai apa itu kayak berasa keren gitu. Sempat ada gitu. Kalau sekarang ngebayangin kayak anjir, kayak alay banget ya. Kayaknya masanya udah kan nggak ada keren-kerennya sama sekali kan. Masanya udah habis gitu. Ya awalnya gitu sih gue. Berarti kuliah dulu di Jakarta juga? Kuliah di Jakarta, gue ambil jurusan broadcasting. Tapi emang kayak waktu zaman itu kayak belum tren gitu nggak sih jurusan broadcast? Sampai sekarang juga nggak tren sih sebenarnya, tapi kok bisa gitu? Soalnya kan banyak kan dulu ya zaman kayak zaman gua kuliah juga kan yang masih tren kan kayak ya desain grafis itu termasuk tren sih dulu. Nah, sebenarnya broadcast itu bagian dari ilmu komunikasi. Fakultasnya ilmu komunikasi, penjurusannya ada public relation, ada broadcasting, ada marketing communication, yang gitu-gitu. Soalnya dulu gue sering bantuin temen gue yang anak UPH gitu kan, anak UPH dia ilkom, beberapa tugas dia tuh itu memang ada yang broadcast gitu live. Biasa buat TV lah ya, buat media itu. gitu, terus buat radio juga gitu. Betul. Mungkin gak jadi populer karena zaman dulu broadcasting tuh nggak semasif sekarang. Kayak sekarang orang bisa nyarin apapun dengan alat yang seminimal mungkin. Dulu tuh buat broadcasting tuh itu adalah industri yang besar gitu, industri yang gede yang ngelibatin modal besar, skill, talenta, terus orang juga dalam jumlah besar, terus segmented gitu. Ya TV aja yang bisa ngelakuin antara TV aja atau radio aja kan, pokoknya mesti skalanya industri aja. Sedangkan kalau sekarang kan lu broadcasting tuh kayak lu streaming aja sebenarnya kan lagi ngelakuin broadcasting.
dengan cara yang lebih sederhana aja sebenarnya. Jadi kayak orang lebih familiar, tapi mungkin dengan terminologi yang beda. Dulu disebut broadcasting, sekarang orang kenalnya streaming. Gitu. Tapi intinya kayak sama aja. Berarti dulu setelah lulus kuliah sempat kerja dulu. Lulus kuliah gue kerja dulu. Gue kerja di salah satu TV lah. Bisa disebutin nggak? Bisa aja. Ya, gue kerja di U Channel, TV parabola lah intinya. Jadi Itu TV lokal ya berarti ya? Atau sebenarnya teritorinya itu sepanjang lu punya parabola yang nangkep frekuensi bandnya dia, lu bisa nonton dimanapun itu. Karena kalau gua nggak salah, dulu tuh pernah ada feedback viewers dari Malaysia, kayaknya masuk juga dari Filipina, masuk juga. Akhirnya kita tahu, oh di sana berarti ada yang jatuhnya nonton. TV satelit ya? TV satelit, betul, bukan terestrial. Gitu. Jadi lu Terestrial perlu tuh berarti yang apa itu? Kayak kalau terestrial kan free to air kan, kayak ya semua TV nasional lah, RCTI, SCTV, sebutnya semua yang lu cuman butuh antena buat nangkap siarannya. Tapi kalau TV satelit lu butuh encoder, parabola, encoder, baru lu bisa terima. berarti itu Siaran. masuknya kayak orang kalau mau nonton harus yang punya kayak Indovision gitu-gitu ya. Nah, jam-jaman beda. Indovision itu pay TV kan. pay TV. Nah, Ya, ini enggak. kan Netflix lah ya mungkin kalau zaman sekarang. Ini nih lu kayak cuman beli satu alat, apa ya, ibaratnya skalanya antena lebih gede lah. Parabola. Iya, sama encodernya gitu. Dia Lu bisa sistemnya tuh berarti kalau TV yang lu pengen tahu sih kalau TV yang itu istilahnya apa, over the air ya? Bukan atau Enggak juga sih, ya TV biasanya TV satelit gitu. aja. Nah, itu berarti dia sistemnya tuh mirip kayak radio ya. Kayak radio itu kan free to broadcast gitu kan. Dia punya punya satu channel, punya satu bandwidth gitu yang udah dia sewa berapa MHz atau apapun itulah itu. Terus ya udah dengan sewa itu semua orang bisa nonton asal dia bisa nangkep sinyal itu gitu. Cuman kalau radio kan suara doang. Ini sama gambar, gitu betul. Ya, berarti. Tapi free to air. Siapapun yang bisa ngakses ke frekuensi itu ya lu bisa nonton gitu. Nah, tinggal sekarang untuk ngakses frekuensi itu kan butuh alatnya itu. Kayak lu nonton TV biasa kan juga butuh alat sebenarnya, antena. Nah, bedanya ini antenanya lebih gede aja, ya, parabola gitu. Ini nih nyambung ke yang tadi lu kan bilang kalau streaming kan sekarang lebih gampang kan, kayak dari handphone aja kan, karena kan bisa streaming live. Ibaratnya semua orang tuh sekarang bisa stream gitu loh, dengan modal handphone dan koneksi internet doang gitu. Betul. Nah itu sedangkan kalau di TV itu kan lebih konvensional, lebih maksudnya untuk siarannya apa itu kan kayak lebih harus yang banyak stepnya gitu, dari pre-production, terus habis itu harus naik ke atas, maksudnya kayak ini programnya di studio atau enggak, terus dapat duit mana, investor apa, itu kan stepnya panjang gitu, dibandingin sama yang sekarang streaming gampang gitu. Nah lu ngerasain ada kayak itu nggak, budaya yang ngebedain gitu antara konvensional sama digital sekarang ini gitu? Yang gue lihat justru TV malah banyak. Dulu tahun berapa ya, zaman gue kuliah loh, banyak yang bilang kita tuh udah di ujung masa TV bakal mati. Jadi dosen gue bilang mungkin iya tapi nggak secepat itu. Tapi hari ini sih fenomena yang gue lihat, TV sekarang semua punya platform ke YouTube kan. Kayak Kompas TV punya live di YouTube-nya, dulu Net punya di YouTube-nya. Jadi kayak mereka pun sadar bahwa medianya tuh udah berubah. Dulu gue ada mata kuliah konvergensi media kalau gue nggak salah, sama new media. Nah kita pelajarin tuh tipikal media-media baru kayak streaming ini nih, kayak podcast. Dulu tuh nggak ada tuh di mata kuliah gitu-gitu. Yang ini yang baru muncul, tapi udah kedeteksi lah. Akhirnya dipelajarin kayak tipikalnya kayak apa sih media yang baru ini, sosial media yang gitu-gitu. Soalnya gue pernah denger quote juga kan, kayak sebenarnya ini udah dari zaman dulu Perang Dunia sih kan, kayak semua everybody who control the media tuh control the world gitu kan sebenarnya. Kayak itu kan make sense. Media tuh jadi
alat propaganda gitu kan. Betul. Sebenarnya kan. Jadi, Karena kekuatannya buat nyampein pesan yang masif kan. Lu cukup ngomong satu orang di satu tempat, tapi bisa disebarin dalam waktu singkat ke jutaan miliaran orang. Makanya orang yang bisa ngontrol media, ya lu bisa ngontrol dunia karena lu bisa nyampein pesan yang lu mau. Sesimpel itu. soalnya gue terakhir juga kan gue nonton podcastnya si siapa Ferry Irwandi kalau nggak salah. Irwandi dia kan ngebahas tentang new media gitu kan, tentang new media. Terus dia tuh bilang kalau di zaman sekarang itu yang diperebutkan orang tuh atensi gitu loh. Atensi gitu. Dan sekarang kan kayak media kan yang lu bilang tadi kan ada TV, ada handphone apa, sedangkan waktunya orang itu kan sehari tetap 24 jam doang kan. Betul. Jadi kayak persaingannya lebih sulit ya sih kalau sekarang gitu. Karena berpacunya sama detik kan. Makanya banyak muncul clickbait. Kalau secara news ya, ya orang yang penting bikin judul dulu yang heboh biar diklik dulu sama orang. Karena trafficnya sekarang dari klik gitu kan. Ya, kalau dulu kan poin negatifnya adalah berita lu tuh jadi kayak minim filter gitu. Kalau dulu zaman konvensional, misalkan koran gitu, stepnya kok panjang nih, sampai nyampe ke cetak tuh udah berapa kali lolos QC itu, ada editorialnya, ada pemretnya, baru nih cetak, baru didistribusi. Ntar kalau didistribusi salah, ternyata beritanya salah, ada lagi proses untuk hak jawab dari pihak yang ngerasa di offense atau nggak benar gitu, panjang verifikasi. Berarti itu ini ya masih dikontrol kode etik jurnalistik itu ya. Betul, karena ada apa ya? Ada lembaganya kan. Iya. Tapi kalau podcaster, YouTuber nggak ada lembaganya. nggak ada ngontrol sih. Ini FYI aja, gue juga lagi belajar nih tentang broadcast gitu. Jadi kan gue mulai belajar broadcast atau ngerti broadcast itu kurang lebih sejak waktu COVID. Jadi waktu COVID itu kan ya ngerti lah kan, fotografi, video yang memang ketemu event-event kan berkurang kan. Dan di situ gue mulai kenal sama alat-alat streaming tuh. yang tadinya kirain cuman butuh switcher sama kamera, ternyata gue harus mempelajari ada perkabel-kabelan lah, terus ternyata tripod buat foto sama video itu beda, terus ternyata ada format kamera tertentu yang itu baru tahu tuh ada namanya clean HDMI out kayak gitu kan. Kayak ada yang clean, ada yang dirty atau yang gitu-gitu terus dan sebagainya gitu kan. Itu kan gue mulai belajar di sana dan gue sering jadi tim media juga nih buat buat broadcast gitu kan. Dulu ya banyak lah ya project-project yang dikerjain gitu. Nah itu terus gue penasaran satu hal deh, kan gue sebenarnya gue bisa dibilang gue belum pernah ngerasain jadi kalau di broadcast kan biasa lo istilahnya campers kan ya, pakai istilah campers gitu. Nah itu apa yang ngebedain video sama campers gitu, videographer atau videographer tuh bisa nggak sih jadi campers atau sebaliknya gitu? Kalau yang benar harusnya bisa sama aja karena prinsipnya sama kan. Kayak ya lu mesti ngerti komposisi, triangle exposure, terus lu mesti ngerti fokus, misfokus yang gitu-gitu lah. Intinya semua basic knowledge-nya tuh sama. Tapi bedanya kalau si camera person di broadcast atau di live event, dia tuh jalan ada yang komandoin. Ya dia pakai intercom, ada program director yang request dia mau ngambil gambar apa. Nah, kalau si camera person nggak ngerti basic knowledge-nya kayak si videographer ini, ya repot kan. Kalau kayak directornya minta ambilin close up, dia nggak ngerti close up seberapa. Istilah-istilah. Iya, ini overexposure dia nggak ngerti, overnya terus gue mesti gimana? Berarti kan dia tetap mesti ngatur diafragma, ngatur gain, ISO, ngatur shutter speed, kan tetap mesti ngerti juga. Jadi sebenarnya kalau ditanya beda atau enggak, harusnya enggak, sama aja. Cuman secara teknisnya lah ya. Secara teknis ya. Cuman mungkin terminologi aja kali ya, orang suka nyebutnya ngebedain supaya nggak bingung nih. Terutama gue biasanya pisahin kamera person tuh yang kerja dalam sistem, artinya ada yang direct, videographer tuh yang stand alone.
Pokoknya dikasih brief, udah lu jalan. Liputan ambil gambar sendiri gitu. Ntar hasilnya di-compile, di editing gitu. Tapi si kamera person nih yang bener-bener langsung linear editing di switcher ibaratnya. Langsung live editing di switcher. Nah, berarti kan lu ngomong tadi live editing kan ya? Berarti secara load kerjaan itu lebih berat nggak dibanding sama video gitu? Masa campers sama videographer tuh kayak mana yang lebih berat gitu menurut lo? Kalau dikerjain serius sih menurut gue gak ada beda ya. Terus kayak berat atau enggak ya tergantung seberapa lu yakin bahwa lu bisa eksekusi project itu dengan kemampuan yang lu punya gitu. Kalau misalnya kemampuan lu 1 tapi skala projectnya 10 ya kan jadi berat kan. Tapi kalau skala projectnya 10 dan lu punya kemampuan 10 ya enteng aja kan, oke aja. Lu udah nguasain medannya. Terus berarti ini ya, kalau live stream tuh lebih enaknya kayak nggak bawa PR ke ulang gitu nggak sih? Betul. Kan gue kan juga pernah berapa kali kan kerja. Betul. Jadi nggak tahu nih dari sudut pandang gue yang gue rasain. Kalau gue sebagai foto atau videografer itu kan setelah selesai event kan gue masih ada tanggung jawab buat editing terus ya deliver, nanti pasti ada nanti siapa itu pasti ada lah kayak gitu. Kalau broadcast atau live stream itu kan selesai kerjaan selesai gitu, sama kayak mungkin sama kayak IO lah gitu, selesai kerjaan beres-beres udah loading out ya udah kelar gitu tanggung jawabnya. Paling tinggal review kekurangan atau apa gitu basic lah gitu, evaluasi. Berarti itu kan tekanan waktu lu kerja di hari hanya itu kan lebih gede tuh. Sering nemuin biasa ada kendala-kendala apa gitu yang terjadi gitu, soalnya kan setiap gua jadi tim lu kan juga pasti kayak ada surprise aja gitu kan. Nah itu pernah nggak ada yang sampai gagal total atau apa gitu, atau lu kalau nemuin masalah yang di lokasi itu gimana problem solvingnya gitu? Kalau sampai gagal total sih puji Tuhan nggak pernah ya. Kalau nemu kendala so far yang gue alamin kalau di lapangan kendalanya mostly technical things sih. Technical things. Cara solve-nya yang pertama tenang dulu, karena kalau lu panik lu nggak bisa berpikir, itu udah pasti. Nah kalau problem teknisnya ada di internal tim kita, ya udah kita bisa kondisiin, tapi tetap gue akan cari cara gimana caranya biar si show ini tetap go on dulu, jalan dulu gitu, sambil pelan-pelan ngebenahin, ngeperbaikin. Tapi kalau problemnya ternyata ada di eksternal tim, ya paling kayak coba deliver aja, terus tanya dari pihak lain itu kayak bisa apa yang dibenahin dan butuh berapa lama supaya ini beres sesuai seperti yang seharusnya. Tapi kalau problem namanya sepanjang gua jalan ya, liputan kesana kemari, mau alatnya udah persiapin 100%, di lapangan mah ada aja. Lalu pasti ada. Ada aja. Jadi emang kalau lu jadi tim live ya konsekuensinya lu mesti siap sama surprise yang kayak gitu-gitu. Ya nggak boleh panik sih. Kalau panik buyar semuanya, lu pasti nggak akan bisa selesain problemnya. Harus tenang dulu. Gue jadi ingat tuh yang dulu kita pernah live yang JFP yang tahun lalu itu, yang waktu mulai semuanya kayak udah berjalan normal, terus habis itu kan gue kan duduk di sebelah lu kan, jadi gue ngeliat lu lagi switching gitu, yang tiba-tiba mati blank layarnya, lu nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Multiview-nya hitam blank. Itu seprogramnya juga blank nggak sih? Blank juga ya programnya? Enggak, multiview-nya doang. Oh, multiview. Multiview TV-nya aja. TV-nya errornya yang kayak gitu-gitu kan nggak pernah diketahuin ya gitu. Kayak bisa muncul kapanpun, lu nggak pernah duga. Waktu dites semuanya aman, pas running tiba-tiba ada aja anehnya gitu. Ya mesti siap aja. Itu kalau kayak gitu berarti lu harus benar-benar percaya sama campers dong. Bener, berarti. iya, kayak kalau gue sih nyebutnya sama tim gue ya, penting buat punya chemistry dalam satu tim tuh, karena
kalau multi view mati itu udah perkara sih, lu nggak bisa ngeliat gambar. Tapi kalau let's say sebutnya intercom yang mati, kita nggak bisa ngobrol nih, tapi gue cuma bisa ngambil gambar mereka, ya kan? Ya udah, mereka tuh nggak perlu di komen, tapi mereka udah tahu what to do. Dan kalau multicam kan kamera ini nggak boleh kembar sama kamera yang lain gitu. Nah gimana caranya nih? Nggak ada yang ngedirect, mereka tahu bahwa ini nggak kembar. Ya chemistry sih, kayak udah tahu kayaknya dia di situ gini, gue ngambil gini. Jadi gue yang di belakang switcher, gue tinggal tag gambarnya aja, nggak perlu ngomong gitu. Kalau intercom mati kayak gitu butuh chemistry. Lebih masalah intercom mati atau previewnya? Wah, gue pilih intercom mati kayaknya. Preview mati nggak bisa ngeliat apa yang mau diambil. Jadi itu gue juga baru tahu tuh kalau ternyata broadcast itu kan, gue bukan dari orang TV kan, maksudnya gue nggak ngerti dunia per TV-an, jadi gue baru tahu kalau broadcast itu ternyata dunianya yang orang-orangnya tuh kompleks gitu loh. Wow, maksudnya ada ya, FBI juga, dia si Chris ini lebih sering jadi apa, switcher ya, Ya, atau program director. program director. Itu bedanya apa? Kalau di TV itu program director, ada satu lagi operator, bisa technical director, TD atau switcherman. Jadi PD tinggal perhatiin gambarnya, dia ngasih cue aja. Ntar yang pencetin tombolnya ada operator switcherman-nya atau technical directornya. Ya. Tapi bisa juga digabung, dia PD-nya dan dia operatornya. Berarti kalau gue bisa rangkum tadi, di dalam satu broadcast itu tadi, itu berarti ada yang pertama tertinggi ini yang ngelit program director. Program berarti. director. Terus kalau untuk broadcastnya sendiri itu kan ada video sama audio kan pasti. Betul. Nah yang lurus tuh biasa lebih ke videonya. Gue lebih ke videonya. Tapi kalau udah urusan live terus, ibaratnya gue jadi decision maker di titik puncaknya, ya audio jadi gue urus juga. Jadi kayak At least gue harus tahu, harus mastiin aman gitu. terus berarti timnya, berarti kalau let's say gini deh, event buat acara misalkan e-sport gitu, kan e-sport kan sekarang banyak kan buat di itu live, kompleks live gitu. Nah itu berarti yang dibutuhin kan program director pasti, terus apalagi switcher. Ini untuk broadcastnya atau untuk the whole eventnya? Coba kalau broadcastnya dulu deh. Ya butuh program director. Terus kan kayaknya kalau di e-sport tuh lebih kompleks deh, karena kayak misalnya gamenya apa nih, ada observernya, ntar dari observernya ini ada supervisor observernya yang gitu-gitu ya. Gue nggak terlalu yang berkecimpung di e-sport, gue cuman tahu dari luar lah ya. Gue pernah nge-handle e-sport sekali, tapi nggak terlalu yang ngedip Ya sampai ngerti sampai dalam-dalam. ngerti, tapi gue bukan pelakunya lah ibaratnya. Ada observernya, terus nanti ada yang nentuin, karena ini sport kan kayak nentuin gameplaynya kan, mau replay mau apa ya operator kan. Dan nanti ada tim streamingnya biasa kan yang ngoperate vMix gitu-gitu. Terus ada tim instant replaynya, ada tim grafisnya, lebih kompleks. Kalau sports tuh menurut gue live yang paling kompleks. Handle Jadi, sport. Ini ya, terus gue kan pernah sama tuh, jadi pengalamannya gue itu pernah juga dapet klien yang dia tanya tuh buat live stream gitu, sedangkan tiba-tiba dia itu minta ini live replay gitu. Dan itu tuh gue juga bertahu ternyata dengan lu menambah satu live replay doang, itu tuh berarti kompleksitasnya langsung bertambah banyak ya. Bertambah. Karena mempengaruhi routing, mempengaruhi operator, jumlah operator ya. Pasti nambah satu alat tuh banyak hal yang harus dipikirin. Karena kan kalau dari orang luar yang orang awam kan cuman gini mau doang nge-replay kayak gitu. Iya. Replay doang. Pokoknya kalau ibaratnya kan kalau lu di broadcast tuh lu bekerja dalam satu sistem kan. Misalkan sistemnya nih persegi gini nih, atau let's say garis lah. Tiba-tiba lu mau nambah satu poin di tengah-tengah, garis ini mesti di stretch dulu untuk si poin masuk. Nah ini nih adjustmentnya banyak nih yang mesti dikoordinasiin dan memastikan supaya jangan gara-gara penambahan satu titik ini yang tadinya harusnya nyambung bisa connect jadi disconnect. Ibaratnya gitu. Karena kerjanya di dalam sistem, makanya satu sama lain saling berkaitan gitu.
kayak instant replay ntar pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke alur siaran, rundown pasti berubah. Terus pengaruhnya ke routing cabling. Ini dari kamera mau langsung masuk ke switcher atau masuk ke hub dulu. Nah, apalagi kalau live replaynya minta slow mo ya. nah ya itu engine aja sih, engine slow mo-nya aja. Berarti routingnya berarti mesti kan dipikirin. alat yang digunakan juga harus Betul. Dan beda mesti kan, gitu. mesti operator yang ngerti khusus karena nggak semua bisa mengopret. Kadang ini ya kayak nggak sesimpel gue mau langsung replay dari kamera A gitu. Iya. Ternyata si kamera A kan Kalau dia ngerekamnya bukan buat slow mo gitu, Iya, berarti kan kalau- beda gitu kan. kalau lu mau nge-replay, ini kan masalahnya kita live kan di dalam sistem. Artinya kan lu mau nge-replay pun harus keren dong, kan? Ya nggak boleh. Kan beda kalau lu let's say misal syuting film deh, tapping. Lu mau replay ya lu tinggal replay di kamera gitu. Tapi kalau di TV lagi live kan mau replay, kita pikirin nih sebelum replay apa penandanya bahwa orang tahu ini replay. Kan ada grafis dulu naik. Set, kita sebutnya stinger naik. Set, terus di slow mo, oh ini replay. Terus ditambahin superimpose, replay. Ini kan semua kerjaan nih yang mesti dipikirin dari awal supaya kecil-kecil bisa yang nggak kelihatan gitu. supaya bisa kayak gini, perencanaan awalnya kan mesti matang gitu. Makanya tadi gue bilang kalau ada perubahan satu hal, semuanya tuh mesti terinfo nih supaya tahu mesti ngapainnya. Jangan pas lagi live baru nanya, weh ngapain nih? Berantakan tuh, ngangong tuh. Terus ini nggak pernah biasa sama kru itu kan berarti kan kerja dalam satu sistem kan. Menurut lo nih work ethicnya di lapangan itu kalau misalkan gue nih mau jadi tim lu nih kayak gitu, itu yang harus gue punyai itu gimana, atau gimana cara lu ngefilter tim yang bisa Masuk kerja sama lu sama gitu. gua. Soalnya kan gue pernah dengar lu bilang lu juga nggak sembarangan pilih tim gitu. Yang ngebuat lu jadi pilih-pilih itu apa gitu? Kalau kriteria pertama ya harus bisa ngopret dulu ya. Misalnya gue butuh kameramen, ya pertama harus bisa ngopret kamera, mutlak dong kan. Nggak mungkin kan. Kompetensi tetap yang pertama dulu. Iya, harus bisa ngopret kamera. Nggak mungkin nih, gue butuh kameramen, terus siapa ya? Terus tiba-tiba gue punya teman main badminton misalkan gitu. Lu jadi kameramen sini, padahal dia nggak bisa ngopret kan, cuman gara-gara dia temen nongkrong gue main badminton. Yang kan pertama nggak juga. kompetensi dulu ya. Iya, skillnya mesti punya lah, at least basic kan. Nggak harus yang jago banget, yang pro, tapi seenggaknya basicnya punya. Nah, gue itu orang yang selalu percaya bahwa attitude itu ada di atas skill. Tapi bukan berarti unskill gue okein, enggak. Ya lu mesti punya basic skillnya gitu. Nah, setelah itu yang pertama itu. Kedua, pasti gue cari orang yang bisa gue trust. Karena dalam kondisi nggak ideal di lapangan, mungkin bisa jadi ada momen-momen tertentu yang gue kayak nggak bisa direct. Let's say misalnya comms tadi mati, gue nggak bisa direct. Gue mesti trust bahwa ini orang bisa dilepas jalan sendiri. Ya, ngambil gambar ya dalam konteks ini itu. Jadi kalau buat bangun, sorry gue potong ya. Jadi kalau buat bangun trust itu kan berarti kan lo harus sering ketemu dulu kan sama orang. Iya nggak sih? Betul, Kayak betul. nggak bisa Betul. pertama langsung gitu. betul. Makanya kebanyakan ya emang temen dekat, temen nongkrong, temen main gitu. Karena ibaratnya gini, lu butuh orang, trust ini berkaitan juga sama kayak etika orang yang gue bawa. Kayak gimana dia membawa diri di depan klien. Karena waktu di depan klien, yang dia tahu, ini nih orang timnya si Chris nih. Kalau nih orang etiknya jelek, yang kena gue dampaknya, efeknya. Penanggung jawab ya. Iya, misal kayak tiba-tiba lagi apa misal show atau ngantuk gini tidur ya kan, atau lu Biasa bikin ini ya ngilang sebat ya. nah iya. Yang kayak gitu-gitu kan. Jadi gue sih ada hal-hal yang nggak tertulis, etika kan nggak tertulis, tapi sebenarnya ada hukumnya. Nah jadi gue penting buat tahu lah siapa orang yang gue bawa, nggak mau asal gue bawa. Kayak orang yang gue yakin, oh ini
nggak aneh-aneh nih, orangnya lempeng bener, ya udah. Pertama harus bisa basicnya, kedua ya bisa gue percaya aja, itu dulu sih. Terus sama satu lagi, gue cenderung orangnya kalau lagi under pressure emosian. Nah, jadi itu karakter tiap orang beda-beda karakter ya. ya. Nah, emosian. Tapi gue tuh nggak bawa itu berlarut. Maksudnya kalau live-nya selesai ya udah selesai gitu. Ya gue butuh orang yang nggak baperan juga. Ya udah sadar karena ini emang lagi pressure aja. Ntar pas sudah selesai ya udah selesai, chill lagi jadi teman lagi. Dan kebanyakan temen gue kayak gitu semua. Berarti ini ya harus pinter-pinter misahin antara nih hubungannya kita lagi kerja sama Betul. sama lagi berteman aja gitu. Kalau lagi kerja, yaudah yuk profesional yuk. Kita lagi ada yang kita kejar nih, harus ada yang dibikin bagus. Pokoknya semua harus konsentrasi, fokus. Gitu. Nah menurut lu setiap orang, maksudnya dalam kerja tuh harus punya attitude yang kayak lu secara itu nggak sih? Yang memang pertama bisa misahin, atau lu kan termasuk yang lebih emosional kalau lagi kerja gitu kan berarti? Kalau lagi live ya, under pressure. Ya lagi under pressure gitu. Gue rasa semua orang kalau lagi berpacu pasti tensinya naik semua. Gue mau balik ke awal tadi. Gue sebenarnya tadi mau tanya cuman lupa sih. Tadi yang masalah live kan sekarang udah bisa dari handphone. Kan. Nah, gue itu punya dulu waktu sama-sama waktu COVID itu, waktu gue mempelajari live itu gue sering disalah sangkain orang gitu loh. Ini pengalaman gue ya. Jadi gue itu pernah ditanyain, lu sekarang sibuk apa gitu. Gue bilang live stream. Terus si orang ini ngira ternyata gue tuh host live stream, kayak live TikTok atau Shopee atau apa tuh aplikasi yang ya gitu pokoknya aplikasi gitu kan. Karena gue juga punya banyak temen yang terutama cewek ya biasa cewek yang dia sering live. Mereka juga sebagai live streamer tapi mereka juga sebagai host gitu loh. Nah, itu gue tuh sering banget disangka live stream yang di kepala mereka itu live stream gue ngomong di kamera terus sambil main game atau sambil ngasih gift atau minta gift atau gitu kan. Tapi sebenarnya itu kayak nggak tahu, menurut lo itu pengembangan dari live stream dunia kedepannya itu bakal kayak gini semua atau enggak gitu? Karena kan tadi kan lo bilang yang media konvensional kan lama-lama kan ngikut arus kan, kayak arus baru bakal berubah banget nggak sih? Soalnya dari broadcast yang ya kita ngerti alat-alat broadcast itu kan mahal-mahal, gede-gede gitu. Maksudnya itu nggak bisa dioperate satu orang yang harus, dan nilainya itu kan miliar-miliaran gitu. Kalau di total gitu bisa sampai miliar. Sedangkan kalau handphone doang itu kan bisa dioperate satu orang doang gitu, gampang kan. Jadi kayak tantangannya buat dunia broadcast ke depan tuh menurut lu gimana? Maksudnya dengan skill yang lu punya sekarang ini itu bakal terus relevan, lu ngerasa bakal terus relevan ke depan begini terus? Ibaratnya gue bisa menghasilkan duit dari ini terus, atau kayak lu harus upgrade skill belajar dunia live stream di sosial media gitu. Bahkan gue sendiri pun pernah nyoba nih, kan gue suka main game, terus gue mau live stream game gitu kan. Gue ngerasa meskipun gue bisa yang broadcast yang sama lo itu ya dengan alat-alat switcher apa tertentu gitu, live stream yang kesannya kayak simple gini itu belum kayak perlu skill yang berbeda lagi gitu. Gue nggak bisa bawa skill gue yang lama ini dengan segala skill teknis komposisi, alat-alat tertentu apa gitu, gue bawa ke live stream yang simple, live TikTok lah let's say gitu, buat atau live shopping gitu. Nah jadi ada nggak yang harus dipelajarin ke depan, atau dunia broadcast bakal kemana sih gitu? Kalau ini berlaku dalam semua bidang sih menurut gue. Kalau lu berhenti belajar, itu tuh titik awal kepunahan lu.
Jadi dalam bidang apapun, belajar mah sepanjang hayat, sepanjang lu hidup ya lu akan terus dan harus belajar. Karena once lu berhenti belajar, ya karir lu berhenti di situ. Gitu. Kayak gua di kuliah diajarinnya untuk industri broadcasting TV kan, tapi nggak diajarin tentang industri live baru ini, iya, media baru ini. Akhirnya kan gue udah lulus kuliah, tapi gue harus tetap terus belajar kan supaya bisa ngikutin perkembangan. Dan sama, menurut gue nggak berhenti di sini. Industri broadcast live gini ini nggak akan berhenti di sini. Makin kayaknya yang gue paham gini, semakin waktu segala sesuatu tuh akan dibuat semakin simple. Jadi gampang. Iya, kayak yang tadinya butuh orang profesional, nantinya akan bisa siapapun gitu ngelakuinnya. Tapi tetap yang udah belajar secara profesional punya modal awal dong, ya kan? Tapi kalau si profesional nggak mau belajar ngupdate dirinya, nggak akan jadi relevan yang tadi lu bilang. Makanya tantangannya gimana supaya tetap relevan seterusnya. Nah itu tuh proses berjalan terus, belajar terus. Karena tantangannya untuk jadi relevan sama zaman. Once lu nggak relevan, lu nggak bisa, dalam tanda petik nggak berguna lah. Tantangannya harus tetap relevan. Berarti dengan skill yang sekarang tuh lo harus pilih itu nggak sih, kayak lo mau mendalamin media konvensional alias misal benar-benar kerja di TV lagi gitu, dan lebih ke pindah ke media yang lebih baru gitu. Kayaknya nggak harus milih juga nggak sih? Kayak tergantung. Gue nggak tahu ya, ini opini pribadi gue, tapi kayaknya lu tuh akan belajar berenang sesuai dengan kolam lu ditempatin. Waktu lu lagi di kolam cetek ya lu belajar renang yang buat cetek-cetek aja, tapi mungkin kalau taruh di laut lu bakal belajar diving. Nah, lu lagi di industri mana hari ini, ya gue rasa lu akan belajar di situ. Kalau lu tertarik sama industri, lu bakal diving. Tapi kalau lu cuma pengen sekedar tahu, mungkin lu akan ceplok-ceplok di permukaannya aja. Jadi belajar kayak tergantung kitanya. Karena mau nggak mau sih, yang namanya belajar butuh ketertarikan. Kalau lu nggak tertarik sama one thing, lu nggak akan pelajarin tentang thingnya ini kan. Ya. Pertama pintunya tertarik dulu. Kedua ya lu nya mau buat belajar. Tapi penting nggak? Soalnya ini kan terjadi sebenarnya di dunia foto itu kan terjadi kan. Maksudnya kurang lebih samalah dengan perkembangan zaman, new media apa segala gitu. Ibaratnya orang yang live yang sekarang lah lebih ke Gen Z atau apa gitu, atau sekarang yang media baru, live TikTok, live shopping, itu perlu nggak sih belajar broadcast system yang kompleks itu yang seperti lu lakuin sekarang gitu? Seiring perkembangan zaman, karena udah dibantu alat yang gampang, canggih, sistem kayak gini, masa buat nge-live-in. Berarti kalau TV kan dulu live lo harus punya satu mobil isinya satelit apa segala gitu kan, biar bisa live itu kan. Dan sekarang kan semua udah di outsource ke handphone dan AI algoritma apa segala macam itu. Nah jadi menurut lo kayak penting nggak buat si streamer paham basic-basic? Iya, paham basic. Buat gue tuh ada dua hal, mengerti dan bisa. Yang tadi lu bilang, misalkan orang nih pasang HP terus live, dia bisa, tapi belum tentu mengerti. Tapi orang yang mengerti biasanya bisa. Nah, kalau ditanya perlu mengerti atau enggak, menurut gue tergantung orangnya masing-masing. Karena untuk jadi mengerti butuh rasa penasaran, butuh rasa ingin tahu kan. Kalau rasa ingin tahunya nggak ada di orang itu, ya pintu untuk mengertinya nggak akan terbuka menurut gue. Kenapa gue ngerti tentang satu hal? Karena gue pengen tahu kenapa ini bisa begini. Kan awalnya gitu kan, ini gue gambarnya di sini, orangnya di sini, tapi yang nonton bisa ada di rumah. Gimana ceritanya tuh, kok bisa? Nah, kan ada rasa penasarannya dulu, baru mempelajari. Tapi kalau orang nggak peduli sama kenapa bisanya, dia cuma ya udah gue lakuin ini, bisa nonton, itu bisa tuh. Dia bisa ngelakuin live, tapi dia nggak mengerti cara kerja si live-nya. Nah, menurut gue penting untuk mengerti supaya kalau ada permasalahan, kayak let's say kayak gue
Gue kerjanya di lapangan, gue praktisi. Begitu gue ngadepin troubleshoot, kalau gue cuma bisa, gue nggak akan bisa selesaiin troubleshootnya. Tapi kalau gue ngerti, gue bisa cari tahu masalahnya datang dari mana. Jadi gue bisa langsung temuin titik masalahnya, gue bisa benerin titik masalahnya. Kalau gue cuma bisa mengoperate saat masalah datang, semuanya akan gue benerin. Akhirnya wasting time kan, wasting energi, buang semuanya, nggak efisien kerjanya. Tapi waktu gue ngerti, oke, masalahnya tuh ini. Kalau masalahnya A, datangnya tuh dari B, dari C, dari D. Oke, gue benerin B-nya dulu. B aman, C-nya gue cek. C aman, D-nya gue cek. Ah, nih si D. Nah, itu butuh mengerti tuh untuk lu bisa nyelesain satu masalah. Jadi kalau tujuan lu untuk bisa ngadepin masalah kemudian hari ya, lu butuh buat mengerti. Nggak sekedar bisa. Berarti itu sejalan banget sama gue sering pernah tuh ditanyain sama orang kan kayak misalnya ini kamera nih buat rekam gini. Ini kok kamera kurang terang ya atau kurang bagus gitu. Dan ternyata sebenarnya kurang terang atau kurang bagus tuh cuman kita bukan kamera yang jelek, tapi sebenarnya cuman ada yang perlu disetting ini doang gitu doang. Maksudnya ternyata masalahnya cuman di situ, jadi dia nggak perlu beli device baru sebenarnya gitu. Iya, kayak ini lah iPhone mungkin orang bilang bagus gitu, tapi kan kayak kerja basicnya semua handphone kan ya sama aja kan sebenarnya. Mau kamera handphone tetap basicnya kalau di foto itu kan ada segitiga exposure kan. Betul. Cara kerja kan sebenarnya sama aja gitu. Betul, sama. Iya. Makanya penting untuk mengerti gitu. Cuman berarti tergantung motifnya orang juga ya kan. Ya, tapi betul. Nggak semua orang harus ngerti kan. Makanya tujuannya dia apa kan? Kalau dia cuma mau jadi pelaku, cuma sekedar bisa, ya nggak salah juga, sah-sah aja. Tapi kalau dia mau mengerti, jauh lebih baik lagi. Tapi yang gue kayak inget dulu, kalau orang mau belajar broadcast sekarang, gue harus mulai dari mana nih? Soalnya kan mungkin kalau kayak live Shopee atau live TikTok apa kan itu skill yang lebih gampang kan buat dipelajari kayak di YouTube aja gampang dicari atau kita buka aplikasi aja tombolnya langsung ada live satu tombol udah langsung live gitu. Nah kalau broadcast yang dunia lo ini yang lebih kompleks ini yang buat di TV, buat di event-event itu mulainya dari mana gitu. Soalnya kan gua nggak ngelihat ada kursus ada kursus yang orang beneran keren juga nih orang jadi switcher kayak main keyboard nih. Gue mau jadi switcher, belajar di mana ya gitu misalkan ya. Iya. Atau gue menjadi campers. Mungkin kalau secara in general ya gue mau jadi graphic design, ini ada kuliahnya nih graphic design. Betul. Dan ya itu mulai dari mana? Ini gue cerita dari pengalaman gue dulu aja ya, karena kayaknya pintu masuk orang bisa beda-beda. Kalau gue mulainya dari kameramen. Waktu gue nyemplung kameramen, gue pelajarin kamera, oke gue paham, terus gue pelajarin how the system works, terus gue ketemu si switcher ini, ntar ada shader, ada streaming dan lain-lain bla 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 bla, akhirnya gue ngerti. Nah, kalau sekarang orang mau mulainya dari mana, mau ngelakuin hal yang sama kayak gue bisa. Kalau mau mulainya dari sekolah kamera, broadcast berarti. Mau sekolah bisa gitu. Dan cuman ini yang gue sayangkan, kayak gue ngerasa kayak resources kita di Indonesia untuk equipment, untuk teknologi, untuk pendidikan nggak semudah di luar seenggaknya untuk hal broadcast ya, industri ini ya. Kayak kadang tuh gue suka nyari satu alat gitu ya, kayak di sini nggak ada barangnya, tapi di luar negeri mah udah kayak common thing saja, kayak hal biasa aja gitu, semua orang pakai itu gitu. Nah jadi kayaknya tantangan di Indo kalau mau belajar hal yang kayak gini, limitasinya biasanya akses buat alat, akses buat pendidikan yang formal ya. Kalau yang non formal, YouTube lu bisa akses dimanapun dan lu bisa belajar banyak juga di YouTube sambil lu kembangin, cari-cari tempat. Gue belajar juga dari YouTube sih. Iya kan, betul kan? Iya. Karena yang tadi gue bilang, makin hari segala sesuatu tuh akan makin dipermudah. Zaman gue dulu switcher tuh segede-gede gaban. Tapi kan semenjak pandemi, ATEM bisa cuma segini setelah pertengahan. Jadi makin kecil, makin compact kan. Kayak zaman TV dulu, mau live,
itu tuh ribetnya setengah mati, konekin satelit, SNG segala macam. Sekarang cuman sesimpel pakai stream key, copy paste selesai, lu bisa live. Makanya semuanya tuh bakal dipersimpel. Nah, kalau eranya udah makin persimpel, harusnya pintu masuknya juga jauh lebih mudah. Tinggal elunya pinter-pinter nyari jalan masuknya aja. Mau belajar enggaknya itu. Mau belajar enggaknya. Karena wah zaman sekarang nggak usah ngomongin broadcast deh. Kita ngomong foto deh. Lu kan nekunin foto. Zaman dulu pakai film kan. Lu salah settingan satu file angus, satu film angus, dan itu cost kan. Tapi sekarang kan lu salah ya hapus aja. Hapus aja. Tapi buat gua, orang yang dulu zaman pakai film, itu yang asah tajamannya dia. Dia ngeliat lingkungan aja, dia udah tahu, nih gua mesti settingan segini. Cahaya datang dari sini, gue mesti gini. Karena apa? Dia dilatih untuk nggak boleh gagal di filmnya. Cost nih. Tapi kan kalau yang baru-baru nih, sorry itu saya yang Gen Z yang baru-baru yang udah ketemunya era digital, foto-foto aja, salah tinggal hapus, nggak ada konsekuensi apapun. Zaman dulu kan kita ngapus itu tuh duit tuh dibuang, ya kan? Sama kayak gue syuting pakai pita kaset, salah syuting duit itu dibuang. Nah, sekarang salah, ya udah hapus aja. Ada poin bagusnya karena berarti lu nggak usah takut untuk salah. Waktu orang nggak takut untuk salah, dia jadi pintu belajarnya lebih luas. Cost-nya lebih dikit berarti. Iya, harusnya lu nggak boleh takut belajar sekarang. Karena lu diizinkan untuk salah, bisa dengan mudah dihapus kan. Ibaratnya gitu. Dulu kan kita nggak bisa, kita harus terukur semuanya. Ini udah benar, oke, cepet cetak. Nah, lu salah, uang nih dibuang nih. Ya. Itu sih. Lo kan yang menempuh pendidikan broadcast. Dunia broadcast yang sekarang, kalau gue belajar secara formal lah, kayak lo bilang tadi, gue mau lebih dalam lagi, gue mau pendidikan formal, ngikutin lo nih sekolah broadcast. Itu kira-kira sama industri, ya, industri kan berarti kan berhubungan sama duit yang berputar juga kan di sana. Itu menurut lo masih relevan atau udah kurang gitu? Soalnya ini gue cerita sedikit ya. Jadi buat gue kan dulu gue sekolah desain grafis, dan gue ngerasa apa yang gue dapat dulu sebagai desain grafis, belajar Photoshop lah, belajar InDesign lah, belajar alat kamera itu semuanya itu udah nggak relevan gitu. Buat gue ya, itu banyak yang pelajarannya ya? Iya, secara teori masih sama lah, teori-teori visual itu masih sama aja, tapi pelajaran itu. Dan kemarin gue juga denger podcast, yang waktu lu datang ke rumah gue itu, yang gue lagi denger dosen gue lagi ngomong itu, dia juga punya concern yang sama di dunia desain grafis itu. Dia merasa kalau dari datangnya tantangan new media, AI gitu kan, ini kita belum bahas nih, mungkin panjang lagi, tapi kayak AI itu kan mungkin suatu saat ya bisa juga ngegantiin let's say switcher gitu. Nggak tahu sih ya, ini hipotesa gue aja kalau memang udah ada kok teknologinya. Jadi dia bisa pilih frame mana yang terbaik gitu. Jadi betul, udah sebelumnya kan kita harus ngeliat itu mungkin bisa lah ya, sekarang mungkin belum common, tapi suatu saat pasti kan teknologi juga berkembang kayak gitu. Masa itu kan perkembangan seperti itu. Terus keresahan dia juga, materi yang sekarang itu nggak relevan karena udah terlalu banyak yang berubah di dunia ini gitu loh. Nah itu menurut lo kalau di dunia broadcast sendiri itu ada yang perlu berubah nggak sih? Misalkan dengan adanya live stream yang gampang pakai handphone atau apa gitu, jadi orang gimana ya, nggak perlu belajar teknisnya dari awal sampai mendalam banget, tapi dia cukup diajarin basic-basicnya aja, sisanya ngikutin perkembangan gitu. Ada yang perlu dibenahin atau menurut lo aja gitu? Kalau perlu dibenahin banyak sih. Sebelum new media ini muncul aja banyak yang perlu dibenahin, apalagi sekarang udah muncul kan. Karena gue ngerasa gini, gue orang yang nempuh pendidikan formal untuk bidang yang gue kerjain sekarang, faktanya
ilmu yang gue dapet lebih banyak gue dapet di luar pendidikan formal gue. Artinya saat gue terjun di lapangan, saat gue ketemu orang-orang yang lebih senior dari gue, orang-orang rental, gue dapet pendidikannya dari mereka. Karena faktanya yang diajarin di bangku kuliah dosen ya teori aja, sedangkan yang gue kerjain ini nih hal praktikal yang butuh skill praktis gitu. Nah, zaman gue di bangku kuliah, jam praktisnya ini nih yang sangat minim, sehingga kayak gue cukup yakin nggak 100% lulusannya bisa keserap di industrinya yang baru sekarang ini, dari zaman gue atau mungkin dari zaman sebelum gue, karena kayak dia bisa lulus dari situ bukan salah ini ya, tapi kayaknya sistemnya, dari sistem, karena diajarinnya tuh untuk yang general, nggak spesifik. Ngerti nggak? Kayak gue broadcast masuknya dalam ilmu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi nih, orang bisa jadi reporter, bisa jadi script writer, bisa jadi editor, editorial, bisa jadi kameramen. Nah ini kan wide banget kan. Nah di Indo itu nggak ada pendidikan formal yang spesifik. Gua nggak tahu kalau IKJ gitu mungkin ada ya, tapi kayaknya untuk broadcast yang praktikal ini belajar tentang control room kayaknya nggak ada dah. Gua nggak nemu itu. Nih belajar tentang switcher, gue dapat pendidikan switcher dari training dari Sony Indonesia, bikin training, gue ikut, gue belajar di situ. Tapi nggak di bangku kuliah tuh nggak di, bahkan nama-nama kabel juga nggak dikenalin. Ini ngomongnya teknis ya, kalau emang lu mau ke teknis. Tapi kalau lu mau misalkan jadi jurnalis, ya cocok, bisa tuh. Lu diajarin gimana nulis naskah, deduksi, induksi, yang gitu-gitu. Tapi kalau lu spesifik, lu tahu nih, lu suka teknis dan lu pengen dunia kerja lu di ranah teknis, kayaknya belum ada satu institusi yang bisa ngajarin. Nah mungkin ada kayak buat audio ya. Gua nggak tahu kalau video. Kalau lu tahu SAE, nah itu SAE. Iya, itu lumayan teknikal tuh. Ya, kalau nggak salah tuh. Iya, Jakarta lah. Itu lumayan teknikal, tapi buat videonya gua kurang tahu SAE sekarang udah atau ada atau enggak. Tapi yang perlu dibenahin dari institusi pendidikan banyak. Sebelum ada new media aja udah banyak yang harus mereka benahin. Ya, bahkan seperti yang lu bilang itu kan, equipmentnya aja yang ready itu. Di Indonesia aja yang udah jadul gitu kan. Bener, iya. Udah jadul. Kayak di Indo, gak usah ngomongin equipment yang nggak ada deh. Let's say di industri, misalkan sekarang equipmentnya tuh udah di level 5 gitu. Lu kuliah di kampus masih pakai alat yang level 1 yang secara teknologi ketinggalan 10 tahun di belakang. Itu udah nggak relevan. Sedangkan tujuan lu belajar kan untuk jadi relevan. Tapi lu diperlengkapi dengan alat yang udah nggak relevan. Itu yang salah satu contohnya. Menurut gue mesti dibenahin. Ntar lu lulus dari sini dengan bekal pengetahuan alat level 1, masuk ke industri yang alatnya udah level 5. Jadi orang on lagi ya. Kita nggak ngerti apa. Ya gitu. Ya. Ibaratnya iya. Bisa alat yang level 5 yang semuanya udah serba otomatis, serba AI gitu atau apa. Ya itu bagus. Banyak algoritmanya gitu. Dan lu masih berkutat dengan teknis basic yang itu semua udah di outsourcing ke alat gitu. Iya. Makanya once lu selesai pendidikan pun yang gue bilang tadi, belajar tuh nggak pernah berhenti, harus tetap belajar. Kayak gue pun ya sekarang belajar bisa dari manapun kan. Gue bacain artikel, bahkan sosial media pun kan lu punya 2 pilihan nih kalau buka sosial media, mau lihat yang receh apa mau lihat yang mendidik, ya kan? Faktanya banyak kok yang bisa mendidik di sosial media, yang bisa lu pelajarin dari YouTube, konten-konten orang. Lu mau sekedar lihat orang di YouTube joget-joget atau lu mau lihat orang belajar di YouTube, pilihan aja, semuanya tersedia. Oke, berarti terakhir nih, berarti ada yang bisa lu dari pendidikan formal, maksudnya biar orang juga pengen gitu belajar broadcast, ada yang bisa didapat nggak sih? Atau kalau gua kan gua pendidikan desain grafis yang sekarang masih gue bawa, masih relevan sampai sekarang itu cuman pertama di bagian ini cara berpikir sama cara menulis. Jadi kalau gue bikin script atau gue bikin storyboard gitu, gue masih
ngerti tuh gimana caranya yang mudah dimengerti orang gitu. Itu pertama. Terus kedua, yang gue masih bawa sampai sekarang itu belajar teori. Belajar teori. Jadi teori estetika itu gimana, teori warna lah atau apa gitu. Itu yang mungkin buat gue sekarang itu masih relevan gitu. Kepake gitu loh. Ilmu yang kepake itu kalau teknis mah itu udah nggak kepake semua lah. Photoshop udah nggak pakai. Orang sekarang pakai Canva semua. Ngapain gue belajar Photoshop lagi gitu. Itu kemarin juga dibahas sih sama dosen gue. Di sekolah di kampus ngajarinnya Photoshop, terus Premiere, terus apa masih pakai Avid kan. Avid gitu. Sekarang mahasiswa deliver semua tugas bikinnya pakai Canva. Iya, Canva pakai CapCut kelar gitu. Nggak relevan. Nah, terakhir nih buat encourage orang buat tetap belajar. Gue nggak salah nih, gue pilih sekolah broadcast gitu. Kalau dia mau belajar gitu, apa yang masih lu bawa gitu? Gua tuh percaya misalkan koneksi. Coba bisa kalau lu belajar dan lu tekunin itu, nggak ada ilmu yang sia-sia. Itu yang gue percaya. Artinya mungkin nggak hari ini, tapi cepat atau lambat ilmunya pasti berguna buat lu, kepake. Kalau urusan network ya, semakin lu memperluas pergaulan, pastilah networknya kebentukan gitu. Nah, poin plus kalau lu nempuh pendidikan kuliah spesifik ya, gue setuju sama yang lu tadi bilang. Seenggaknya ini yang gue jalanin dari pengalaman gue. Bisa dibilang secara jujur, gue nggak dapat ilmu teknis di bangku kuliah, tapi gue dapat kerangka berpikir, critical thinking-nya dapat gitu. Nah, itu yang ngebentuk cara gue membangun interpretasi terhadap sesuatu, cara logika gue memproses sesuatu. Nah, kalau udah masuk ke industri, ke ranah teknis, logika tuh sangat dibutuhin gitu. Nggak boleh kayaknya harus logika, harus fix. Nah, logika kebentuk karena lu di bangku kuliah diajarin untuk berpikir kritis kan. Nah, berpikir kritis ini yang nggak boleh mati nih, yang nggak boleh hilang. Kayak apapun bidangnya, kayak lu tadi sampai orang bisa bilang hari ini mahasiswa udah ngumpulinnya pakai Canva, kenapa masih diajarin Photoshop? Kan nggak mungkin muncul ucapan itu kalau nggak ada critical thinking-nya kan. Nah, untuk jadi relevan, lu butuh critical thinking. Kayak, kenapa bisa begini, kenapa bisa gini? Karena tanpa lu bertanya kenapa bisa begini, lu bisa lepas dari relevansi hari ini. Menurut gue gitu. Jadi fun fact ini, yang gue tahu dari dia ini, selain bisa tadi ilmunya broadcast, switcher, campers apa dan lain-lain, dia ini bisa bangun infrastruktur gitu. Jadi kalau misalkan infrastruktur broadcast ya dan jalan tol misalkan yang gue tahu nih, jadi gue tuh juga pernah ditanyain gitu sama klien gitu. Jadi nih gue mau bikin, dia dari perusahaan, dari company, terus dia pengen bikin sistem, dia kalau pengen punya ruangan meeting yang dia bisa meeting sama kantor lain yang ada di negara lain gitu. Berarti itu kan harus bangun sistemnya semua kan. Harus alatnya apa aja, terus kameranya harus apa dan sebagainya, settingnya di dalamnya gitu. Nah itu hal yang dia bisa lakuin guys. Jadi dari pengetahuannya itu menurut gue dia jago banget sih buat. Waduh, masih banyak yang lebih buat jago. Bangun sistemnya lah gitu. Ya, karena soalnya bangun sistem sama operate kan itu dua hal yang berbeda kan. Betul. Banyak orang bisa operate sesuatu, operate switcher, kamera dan operate apapun itu, tapi kalau ngebangun sistem broadcastnya, end to end-nya kan berarti kan memang ya benar lu bilang, lu harus ngerti semuanya gitu. Mungkin nggak expert di semua hal, tapi lu harus ngerti esensinya. Maksudnya ngerti basic-basicnya dari semua hal lah. Ngerti basicnya audio, ngerti basicnya switcher, basicnya kamera juga ngerti gitu. Betul. Jadi ngerti baca spesifikasi juga. Iya, gitu. betul. Kan nggak semua orang bisa baca spesifikasi dan kebutuhannya apa gitu. Betul. Gitu sih. Betul. Ya.
segitu aja sih, kayak segitu aja kali ya, udah panjang. 1 jam 16 Ntar menit. bisa kemana-mana lagi kalau makin panjang lagi. Gitu sih. Terus ya udah, jadi ada nggak yang mau lu sampein terakhir aja? Aduh, belum mempersiapkan lagi gua. Pesan yang mau gua sampein terakhir apa ya? Udah semua ya tadi ya sebenarnya, yang mau belajar Iya. broadcast, yang mau apa udah semua ya. Ya tantangannya sih harus tetap jadi relevan. Karena kita butuh jadi relevan, makanya kita butuh untuk nggak berhenti belajar. Itu aja. Ya media terus berkembang dan ya harus belajar terus lah. Iya, manusianya juga harus berkembang. Kitanya harus berkembang. Benar-benar. Ya udah, gitu aja. Itu dari Chris Cornelius. Jangan lupa subscribe atau follow YouTube gua. Thank you. Bye.